Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumala Todingan, NIM G002409 dari kelompok A1 dari kedokteran 2024. Video ini merupakan video inhal untuk anatomi blok 2.3, yaitu neuroendocrine and special sense atau indera khusus. Langsung saja, yaitu membahas tentang anatomi dari medula spinalis. Nah, jadi dari truncus cerebri atau batang otak itu kan di bagian superiornya ada mesencephalon, di bagian medianya ada pons, di bagian inferiornya ada medula oblongata. Nah, setelah medula oblongata itu adalah medula spinalis. Nah, jadi medula spinalis itu bermula dari cervical sampai ke coccygeus. Seperti itu. Nah, di medula spinalis itu ada pembesaran, beberapa pembesaran, ada dua, itu yang disebut dengan intumescentia. Nah, jadi ada pembesaran di bagian cervical dan ada juga pembesaran di bagian lumbar. Kalau yang di bagian cervical itu disebutnya intumescentia cervicalis, kemudian yang di bagian lumbar itu disebutnya intumescentia yang lumbalis. Intumescentia cervicalis itu dimulai dari C3 sampai T2. Nah, tapi dia ada pembesaran yang paling besarnya atau pembesaran klimaksnya itu berada di C6, seperti itu. Nah, jadi dia mulai dari C3 sampai T2, kemudian pembesaran maksimalnya itu ada di C6. Kemudian masuk ke intumescentia yang lumbalis. Nah, kalau intumescentia yang lumbalis ini itu mulainya dari T10 sampai L2. Tapi untuk pembesaran klimaksnya itu berada di T12. Jadi dia mulai dari T10 sampai L2, tapi pembesaran klimaksnya di T12. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di inferior dari intumescentia lumbalis ini ada struktur bernama conus medullaris. Nah, jadi dia itu ujung inferior dari medula spinalis yang membentuk kerucut. Nah, setelah itu nantinya akan ada struktur berupa ekor kuda yang dinamakan dengan cauda equina. Nah, jadi dia itu adalah struktur buntut di radikas lumbalis dan sacralis. Jadi dia di lembar sama di sacrum. Seperti itu. Masuk ke preparat potongan melintang dari medula spinalis. Nah, jadi ini adalah preparat medula spinalis yang dipotong melintang. Kita mulai dari struktur eksterna. Jadi di struktur eksterna ada struktur bernama fissura mediana. Nah, fissura mediana ini itu yang membantu kita untuk membedakan bagian anterior dan posterior dari medula spinalis. Kalau ada fissura mediana itu berarti adalah bagian yang anterior, sedangkan yang sisanya tentu saja adalah posterior. Seperti itu. Nah, lanjut ke struktur selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada sulcus mediana posterior. Yang ini dia ada sulcus mediana posterior, dia di tengah tapi di bagian yang posterior, seperti itu. Terus ada sulcus anterolateralis. Sulcus anterolateralis ini merupakan tempat keluarnya radix anterior atau radix efferent atau radix motorik, seperti itu. Sedangkan kalau ada anterolateralis berarti ada juga sulcus posterolateralis. Nah, sulcus posterolateralis ini dia itu kebalikan dari sulcus anterolateralis ini. Yaitu kalau sulcus posterolateralis dia tempat keluarnya adalah radix posterior atau radix afferent atau radix sensorik, seperti itu. Kita masuk ke bagian interna dari medula spinalis. Nah, interna medula spinalis ini itu dibagi dua, yaitu substansia alba dan substansia grisea. Kalau substansia alba itu bagian ini, dia bagian yang warnanya lebih putih. Nah, kenapa warnanya putih? Karena dia itu berisi serabut saraf yang terselubung mielin.
Jadi mielin ini kalau di pewarnaan dia itu menyerap warnanya, sehingga kalau dibentuk preparatnya dia akan berwarna lebih putih seperti itu. Nah, kalau di substansi alba ini itu sendiri ada 3 struktur lagi. Ada struktur bernama funiculus. Ada funiculus anterior, kemudian ada funiculus lateral, dan kemudian ada funiculus posterior. Seperti itu. Nah, lanjut ke substansia grisea. Substansia grisea itu warnanya lebih abu-abu, yang bentuknya seperti kupu-kupu ini. Dia itu berwarnanya abu-abu karena neuronnya itu lebih banyak badan selnya. Jadi dia mielinnya kurang dibandingkan sama substansia yang alba tadi. Nah, kemudian di tengah dari substansia grisea ini ada struktur bernama canalis centralis. Jadi dia itu merupakan kanal atau jalan, dan kemudian dia letaknya di tengah, maka dinamakan dengan canalis centralis. Nah, canalis centralis ini itu nanti akan terisi LCS atau cairan, berupa cairan, dan sampai ke ventriculus terminalis. Seperti itu. Mungkin kurang lebih sekian untuk anatomi dari medula spinalis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.